Jemaat Tuhan, selamat siang, selamat berjumpa di dalam Sapa Jemaat. Siang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 19. Berbunyi demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cepat-cepat mendengar. Apa maksudnya? Yang dimaksud tidak lain adalah mendengar dengan penuh perhatian. Sebuah nasihat yang diberikan kepada setiap kita tanpa kecuali. Dia berkata, hendaklah setiap orang. Ini artinya apakah kita seorang muda, seorang tua, bahkan lanjut usia, seorang yang berpengetahuan atau juga baru bertumbuh dalam pengetahuan, apakah kita seorang yang sangat sibuk sekalipun atau kesibukan kita biasa-biasa saja, kita semua perlu belajar untuk cepat-cepat mendengar. Ya, dalam keseharian kita memang harus mengakui bahwa kita perlu terus-menerus mempelajari hal ini. Ketika hidup kita menjadi begitu sibuk, terkadang kita mengerjakan beberapa hal sekaligus. Mendengar, apalagi mendengar dengan penuh perhatian, bukanlah perkara yang mudah. Sering sekali kita mendengar sambil melakukan banyak hal, atau tepatnya memikirkan banyak hal. Itu sebabnya kita akhirnya merespon dan bukan menyelesaikan masalah. Sering sekali respon kita itu justru menimbulkan konflik. Kita mendahulukan untuk berkata-kata ketimbang menangkap seutuhnya apa yang sedang dibutuhkan atau diharapkan oleh seseorang yang bicara kepada kita. Karena itulah dikatakan kita perlu belajar untuk cepat-cepat mendengar, kembali mendengar dengan penuh perhatian. Ketika kita melakukan hal ini, sesungguhnya kita sedang melayani seseorang yang kita dengar itu. Mengapa Bapak Ibu? Oleh karena ketika kita mendengar dengan penuh perhatian, biasanya kita dapat menangkap banyak hal. Bukan hanya cerita yang utuh, tetapi bahkan kita juga dapat menangkap hal-hal yang tidak diucapkan, diperkatakan kepada kita. Saat kita menyimak kata demi kata, kita memperhatikan nada suara lawan bicara kita. Dalam saat-saat seperti itu kita bisa menyimpulkan sebenarnya bagaimana perasaannya, apa yang sedang dia alami secara pribadi. Itu sebabnya ketika kemudian kita merespon, kita dapat merespon jauh-jauh lebih baik. Kita pun juga akan memilihkan kata-kata yang tepat, yang berguna bagi seseorang yang berbicara dengan kita itu. Mungkin ketika kita merespon, bisa saja kita akan mengoreksi, memberi masukan. Akan tetapi oleh karena kita menangkap ceritanya dengan utuh, bahkan juga dapat menangkap hal yang tidak tersampaikan itu, maka koreksi itu dapat diterima dengan sukacita. Kita perlu belajar terus-menerus melakukan hal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ingin mendengar untuk melayani, bukan mendengar untuk merespon atau justru untuk menyenangkan diri kita sendiri. Menyenangkan diri sendiri itu terjadi ketika kita tergesa-gesa memberikan solusi, menyampaikan maksud-maksud kita. Dan biasanya hal seperti ini justru tidak menyelesaikan masalah, malah akan membuat seseorang yang mendengar kita merasa tidak diperhatikan atau tidak dikasihi. Sering sekali, dan ini yang sangat ajaib dalam kehidupan kita, ada banyak orang yang berbicara kepada kita sesungguhnya hanya mau didengar saja, bukan mau mendengarkan solusi-solusi dari kita. Ketika mereka mengetahui bahwa kita mendengar dengan sungguh-sungguh, maka sebenarnya 80% seorang ahli berkata demikian, kita sudah menyelesaikan persoalan mereka yang hendak mereka ceritakan itu. Betapa dahsyatnya
kekuatan atau berkat yang tersimpan dalam hal mendengar itu. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita gagal melakukan hal ini saat kita berkomunikasi, maka dia juga dapat menimbulkan kerusakan. Itu sebabnya ada banyak keluarga, pasangan suami istri, orang tua dan anak, sahabat dengan sahabat, sering menjadi bubar atau tidak lagi bercakap-cakap. Oleh karena apa? Karena merasa tidak didengarkan. Seseorang yang sedang berbicara justru dipenuhi dengan berbagai solusi yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Seseorang yang ingin menyampaikan isi hatinya justru ditolak sebelum dia menyampaikan keseluruhan dari maksud-maksudnya. Mari Bapak Ibu, kita belajar melakukan hal ini dalam kehidupan kita. Memang betul kita harus memberikan respon kita terhadap setiap hal yang akan kita dengar itu. Akan tetapi hal demikian janganlah jauh lebih besar daripada kerinduan kita untuk mendengar terlebih dahulu. Ketika kita mau menekan kepentingan kita di dalam setiap percakapan yang terjadi, keinginan kita untuk meluapkan, menyampaikan begitu banyak hal, maka sesungguhnya kita akan dituntun oleh Tuhan sendiri untuk menyampaikan kata-kata yang tepat, yang berguna, yang mungkin tidak perlu terlalu banyak, tidak perlu terlalu panjang, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Allah Bapa yang mengasihi kehidupanku, tuntunlah aku senantiasa ya Tuhan, supaya aku menjadi hamba-Mu yang cepat mendengar untuk melayani setiap orang di sekelilingku. Berikan aku kerendahan hati ketika aku bercakap-cakap dengan siapapun. Aku dapat melayani mereka dengan baik lewat setiap hal yang akhirnya aku ucapkan, karena aku dapat menangkap dengan utuh apa yang mereka kehendaki, yang mereka maksudkan. Bahkan aku juga dapat memahami hal-hal yang tidak mereka sampaikan kepadaku. Aku ingin Tuhan menjadi berkat dalam kehidupanku. Pakailah aku di dalam setiap percakapan yang aku lakukan dengan setiap orang di sekelilingku. Di dalam nama-Mu yang kudus, aku berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas pada siang hari ini. Selamat belajar untuk cepat-cepat mendengar, dan mari kita melatih diri kita untuk bertindak, juga lambat berkata-kata, dan terlebih-lebih lambat untuk marah. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.